Saya Ridwan Bawaki sebagai pemateri Timur. Saya Mula Marinci Maduan sebagai pemateri ketiga. Mari dari kita lihat materi kita pada hari ini tentang strategi evangelisasi yang sensitif terhadap budaya dan tradisi lokal. Yang pertama kita lihat istilah kata strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu strategia yang berarti seni memimpin tentara atau kepemimpinan militer. Kata ini terbentuk dari dua bagian, yaitu stratos yang berarti tentara atau angkatan bersenjata dan ago yang berarti memimpin atau mengatur. Kata evangelisasi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar baik atau injil. Dari kata ini juga muncul kata kerja yang berarti memberitakan kabar baik. Jadi strategi evangelisasi menekankan pada rencana terencana dan sistematis yang digunakan untuk menyebarkan ajaran atau pesan iman kepada orang lain. Istilah
Berikutnya konteks tradisi lokal. Strategi evangelisasi yang sensitif kepada tradisi lokal. Evangelisasi yang efektif di komunitas dengan tradisi lokal yang kuat memerlukan pendekatan yang penuh rasa hormat dan pemahaman mendalam tentang terhadap adat istiadat setempat. Baik, kita lihat yang pertama, memahami dan menghargai tradisi lokal. Memahami dan menghargai tradisi lokal. Pelajari tradisi adat dan adat istiadat. Pahami latar belakang budaya, upacara adat, nilai-nilai serta simbol-simbol penting dalam kehidupan masyarakat. Ini membantu Anda untuk mengetahui bagaimana mereka melihat dunia. Yang kedua, menghubungkan Injil dengan tradisi lokal. Kontekstualisasi pesan Injil. Sajikan pesan Injil dengan cara yang relevan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Menggunakan ilustrasi atau perumpamaan yang berkaitan dengan tradisi mereka. Berikut yang ketiga, bersikap terbuka dan tidak menghakimi. Hindari konfrontasi langsung, jangan langsung menentang atau mengkritik tradisi yang bertentangan dengan kekristenan. Pendekatan konstruktif sehingga menimbulkan resistensi. Berikut yang keempat, menjadi bagian dari komunitas, terlibat dengan kegiatan sosial, ikut serta dalam aktivitas sosial atau budaya setempat, seperti bentuk solidaritas dan kepedulian. Berikut yang kelima, menggunakan pendekatan inklusif dalam ibadah. Integrasikan unsur lokal dalam ibadah, musik tradisional, bahasa daerah atau bentuk seni lokal bagi bisa digunakan dalam ibadah tanpa mengubah inti santunya. Berikut yang keenam, melibatkan pemimpin lokal, ajak tokoh adat dan masyarakat, melibatkan pemimpin tradisional dalam diskusi atau kegiatan. Ini memberikan penghormatan dan dapat membuka jalan untuk menerima yang lebih luas. Berikut yang ketujuh, doa untuk pembukaan hati. Doakan agar Tuhan. Berikut yang ketujuh, doa dan ketergantungan pada Roh Kudus. Doakan agar Tuhan mempersiapkan hati orang-orang yang Anda jangkau agar mereka terbuka menerima Injil. Setiap budaya memiliki demikian yang unik. Mintalah hikmat dari Roh Kudus untuk mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Berikut kita lihat contoh praktis. Yang pertama, di masyarakat yang kuat dengan tradisi leluhur, alih-alih melakukan langsung praktik penghormatan leluhur, tekanan ajaran tentang menghormati orang tua dan leluhur secara Kristen, sambil menjelaskan bahwa Yesus adalah satu-satunya perantara antara manusia dan Allah. Berikut yang kedua, di komunitas dengan ritual adat yang kuat. Jika masyarakat memiliki ritual panen, bisa dihubungkan dengan konsep syukur kepada Tuhan sebagai pemberi rezeki. Upacara syukur panen bisa diadaptasi menjadi momen yang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Maka dengan demikian dapat
Sekian dan terima kasih.